Hai Taurus, apa kabar? Semoga kabar kamu baik-baik aja ya. Kali ini aku mau ngereadingin untuk zodiaknya kamu untuk Januari tahun 2022. Apa sih yang bakalan kejadian untuk zodiak Taurus di bulan ini ya? Dan sebelumnya aku selalu ingetin ke kamu bahwa yang namanya readingan tarot itu bisa disonit, bisa juga enggak. Kalau kamu satu frekuensi energinya sama tarot readernya, maka kamu bisa aja resonate 100%. Tapi kalau nggak 100%, tandanya energi kamu nggak sefrekuensi sama aku, oke? Dan perlu kamu ketahui, yang namanya ramalan itu kan bisa terbolak-balik ya. Bisa energinya kamu, bisa energi dia, atau seseorang yang terkoneksi sama kamu, bisa terbolak-balik gitu. Dan ini juga yang aku bacain adalah untuk Taurus di seluruh dunia yang energinya bakal ketarik sana ketarik sini, dan juga the lady atau the feminine atau the gentleman atau alias maskulin ini bukan melulu tentang fisik tapi juga tentang energi ya. Misalkan kalau perempuan energi yang maskulin bukan berarti kamu tomboy, juga sebaliknya kalau kamu laki-laki tapi energinya feminin bukan berarti kamu bencong ya, tapi lebih ke karakter itu adalah sifatnya atau energinya adalah feminin atau maskulin. Semoga bisa dipahami ya. Oke, to the point aja. Di sini ada the Shekel, the Gentleman, the Ship, the Lady, the Grave, the Stork, the Gentleman, dan ada the Sun. Seperti yang kamu ketahui nih ya, buat para subscribers aku, kalau aku ini biasanya kalau ngereadingin tarot itu enggak melulu kepaku sama khusus percintaan aja, atau khusus pekerjaan aja, atau khusus rezekinya aja, enggak sih. Tapi kali ini aku mau ngebacain tentang apa sih yang bakal kejadian gitu loh. Entah emang energi yang keserap adalah tentang percintaan kali ini ya, mungkin itu. Tapi adalah ya, mungkin kalau kamu yang udah ngikutin aku lama ngerti lah, tahu gitu. Oh iya, kok resonate ya, aku sama ya, kok kamu tahu ya apa yang aku alami, jadi gitu. Oke. Di sini Taurus, ada beberapa di antara kamu yang kemarin sebelumnya itu memiliki dua hubungan ya, cinta segitiga, yang dimana kamu itu sebenarnya lebih match-nya itu sama ini. Jadi ini bisa kamu kondisikan aja ya, kamu lebih resonate yang mana, kamu yang energi ini atau ini, oke? Misalkan kamu laki-laki, ini bukan berarti kamu bencong ya. Jadi di sini ada beberapa Taurus yang sebelumnya itu memiliki banyak cinta, bisa 2, 3 dan seterusnya ya. Tapi di sini yang aku baca ada cinta segitiga. Ini adalah seseorang yang lama ya, mungkin mantan yang udah lama, lebih dulu ketimbang orang ini. Mungkin orang ini juga udah lama ya jalan sama kamu, bisa udah 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, cuman ini lebih lama lagi, orang yang lebih dulu kamu kenal gitu loh, seseorang di masa lalu. Sebelumnya dia ini selalu ngehubungin kamu, ya elah, ada pengamen, abaikan saja ya. Jadi sebelumnya itu dia itu main suka datang-datang ke kamu atau ngubungin kamu, temuyu, aku bakal berubah gitu kan, aku udah nggak kayak dulu lagi, bla 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 bla. Kamu bingung nih karena di sini aku tangkap ya, Taurus itu tipe orang yang nggak bisa jutek atau judes ke orang gitu loh, walaupun itu mantan. Jadi ketika dia mau temenan atau ngubungin lagi ya kamu welcome itu kan orangnya. Bukan berarti pelin pelan ya, tapi kayak lebih care gitu, lebih menghargai ya, itu sifatnya Taurus. Dan akhirnya kebetulan ini adalah liburan Nataru. Mungkin di sini ada beberapa Taurus yang orang rantauan ya, entah mungkin punya usaha perusahaan atau punya bisnis apalah gitu di kota A, dan si Taurus ini punya rumah di kota A atau kontrakan atau ngekos atau apartemen ya di sini. Dan mantannya ini taunya ya Taurus orang ini tinggalnya di situ gitu. Cuma karena libur Nataru, Natal tahun baru,
si Taurus ini pulang kampung ya, berlayar mungkin ke negerinya atau ke kotanya, dan akhirnya kamu bisa menghindari dia gitu loh. Sebenarnya kamu pengen banget menghindarin seseorang ini karena kamu tahu dia ini adalah toxic gitu loh. Taurus ini nggak bodoh gitu, walaupun Taurus itu tipe orang yang bucin ya, kalau udah cinta sama orang itu bucin banget, tapi di sini Taurus lebih memakai logika gitu loh. Aku nggak bisa balik lagi sama kamu, cuman bingung cara nolaknya, bingung cara ngindarinnya. Dan di sini untuk Januari, Taurus berhasil untuk menghindari seseorang di sini karena pulang kampung ya. Di situ ada yang seperti itu, ada lagi yang di sini Taurus dengan tegas untuk memutuskan seseorang di sini gitu loh. Orang ketiga tersebut atau mantan tersebut ya yang ganggu. Dan di sini Taurus lebih memilih seseorang yang baru dia kenal ini. Seseorang yang dia kenal setelah dia gitu loh. Jadi bukan berarti orang baru juga ya, tapi bisa juga orang baru, bisa juga orang lama, tapi kenalnya itu setelah dia gitu loh. Semoga bisa dimengerti ya, dipahamin ya. Dan di sini Taurus akhirnya udah nggak bimbang lagi, karena sebelumnya Taurus itu bimbang nih karena sama-sama suka. Cuman bedanya dia ini orang baru, suka tapi orang baru, sama ini juga suka tapi orang lama. Jadi memorinya lebih banyak dengan dia gitu. Cuman karena seiring berjalannya waktu, kamu juga sering ketemu juga dengan orang baru ini, akhirnya kamu juga ada balance gitu loh, perasaan kamu terhadap dia dan dia itu, karena sama ini sama lamanya gitu loh, untuk ketemunya, komunikasinya gitu loh, dan cintanya sama. Tapi ada beberapa karakter kelebihan dari orang baru ini dibanding ini gitu loh. Karena di sini kelebihan orang ini jauh lebih positif dibanding orang lama. Orang lama mungkin jauh lebih charming, lebih cantik, atau lebih ganteng, atau lebih putih, ya lebih sensual, lebih segala-galanya lah di atas dia gitu loh. Tapi seenggaknya dia ini toksiknya banyak di masa lalu, walaupun sekarang dia mencoba untuk berubah. Cuman si Taurus lebih memakai logika. Oke lah dia berubah sekarang gitu menjadi lebih baik, cuman kan aku nggak mau bakal kejadian lagi untuk kedua kalinya gitu. Seenggaknya ada yang baru yang lebih bikin nyaman, ngapain cari yang lain gitu. Jadi dia benar-benar Taurus ini ingin membuka lembaran baru. Jadi di sini ada the grave. The grave di sini adalah sesuatu hal yang harus dikubur-kubur gitu. Bukan berarti melulu tentang kematian ya. Tapi kali ini yang aku tangkap adalah the grave di sini tentang meninggalkan masa lalu, mengubur masa lalu untuk the start. The start di sini adalah untuk permulaan baru, new beginning, ya. Jadi Taurus di sini dengan tegas membuang seseorang yang lama di sini ya, untuk memulai hubungan yang lebih baru, yang lebih nyaman, yang lebih menghargai dia, yang lebih tulus sama dia, dengan seseorang yang baru dia kenal 3 tahun belakangan ini, atau 2 tahun belakangan ini, atau mungkin 1 bulan belakangan ini kan, karena dia ini dinilai lebih tulus, lebih klop, lebih klik gitu loh. Ya ini cantik dan ganteng juga, sama fashionable juga gitu. Cuman mungkin kriteria ya, cantik dan ganteng itu kan relatif ya. Mungkin bagi aku dia ganteng banget, dia cantik banget ya kan, tapi bagi kamu dia lebih gitu, mungkin dia bule, atau mungkin lebih ke Chinese ya kan, dan ini lebih pribumi mungkin kan, atau mungkin ya apalah ya lebih ya gitu deh. Jadi kamu ya gitu ya, mungkin kriteria dia itu secara fisik mungkin oke lah, lebih cakep dia orang masa lalu gitu kan, lebih putih mungkin kan, tapi kamu tetap memilih orang baru, dia cantik, dia ganteng, walaupun gak sesuai kriteria kamu. Jadi kalau kriteria fisik kamu lebih oke ke orang lama gitu loh, tapi untuk secara kepribadian, secara karakter, secara kenyamanan, kamu lebih pakai logika untuk masa depan. Jadi kamu udah nggak mau lagi ke orang lama, jadi kamu lebih serius ke orang ini gitu loh. Dan di sini ada the sun, kamu bakal yakin untuk memilih dia. Mungkin kamu di sini sebelumnya menggantung dia ya kan,
nggak serius-serius karena kamu trauma di masa lalu. Dulu kamu pernah hampir serius dengan orang masa lalu, tapi nggak jadi karena orang masa lalu berkhianat ya kan, atau pernah melukain perasaan si Taurus. Akhirnya Taurus agak-agak jahat juga sih, karena dia ini tulus banget ke Taurus, tapi Taurus selalu ngegantungin, dan akhirnya untuk di endingnya, untuk Januari ini Taurus akan lebih prioritaskan orang ini gitu untuk memulai hidup baru. Mungkin di sini juga ada yang nembak gitu, yang sebelumnya ini masih PDKT aja, masih temenan aja, di sini akan meresmikan hubungan itu gitu loh. Dan di sini Taurus akan lebih happy dengan orang baru di sini, yang sebelumnya masih kaku, masih ngeselin gitu kan, cinta tapi enggak tapi cinta gitu kan, masih apa sih namanya, masih agak plan gitu lah, masih suka ketemu juga sama orang lama, masih suka ngobrol juga sama orang lama, masih sering chattingan juga, tapi sama ini juga, tapi keduanya nggak diikat gitu lah hubungannya, masih kayak TTM-an semua, sama orang masa lalu TTM-an, sama orang baru TTM-an. Tapi untuk Januari, kamu di sini dengan tegasnya untuk mengikat hubungan dengan ini orang baru gitu, dan orang masa lalu kamu buang gitu. Ya, bakal kejadian untuk Taurus adalah masalah percintaan dan masalah perjalanan ya, yang aku tangkep untuk Januari tahun 2022, energinya yang paling kenceng ya. Jadi Taurus di sini ada yang pulang kampung, perjalanan lama ya, long trip gitu, dan kemudian juga Taurus akan menendang orang lama, mengubur kisah lama, rasa traumanya udah terobati dengan orang baru gitu. Jadi luka hatinya si Taurus ini sedikit-sedikit akan sembuh gitu, akan pulih, dikubur hidup-hidup, udah nggak lagi mikirin masalah lalu, nggak lagi mikirin trauma-trauma dengan orang lama gitu. Jadi udah yakin banget sama orang ini, lebih match, lebih jodoh, lebih chemistry-nya dapet sama orang baru. Walaupun secara fisik ya, kriteria kamu adalah dia, tapi untuk secara keseluruhan kamu lebih nyaman sama dia gitu. Oke? Gitu aja readingannya, semoga bermanfaat ya buat kamu yang ngerasa resonate. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Bye bye.